kebajikan. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amlight, Program Studi Administrasi Publik, semester 1 lokal F regular. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fahri SSMAP dengan judul materi, level dan keterampilan manajerial, serta peran manajer. Manajemen terdiri dari 3 tingkatan dan seorang manajer harus mempunyai beberapa keterampilan. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri. Saya Tiara Hanisa dengan NPM 2023322. Saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota saya, perkenalkan, nama saya Marhama, NPM 2023293. Perkenalkan, nama saya Isnawati dengan NPM 2023288. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauliden, NPM 2023300. Perkenalkan, nama saya Eka Zulfia dengan NPM 2023281. Perkenalkan, nama saya Husain Gadri, NPM 2023286. Perkenalkan, nama saya Nasa Fadia Amira, NPM 2023304. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Risullah dengan NPM 2023292. Perkenalkan, nama saya Emma Rapek, NPM 2022332. Perkenalkan, nama saya Sarinupita, NPM 2023318. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sardiah, NPM 2023289. Level atau tingkatan manajemen. Level atau tingkatan manajemen adalah tingkatan level yang dimiliki para manajer. Tingkatan ini membedakan beban pekerjaan dan tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak manajemen. Setiap tingkatan manajemen memiliki pemimpinnya masing-masing. Level atau tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah top level manajemen atau manajemen puncak. Manajemen puncak atau top level manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO dan presiden. Adapun tugas manajemen puncak diantaranya yaitu menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang dimiliki, dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Yang kedua, middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dan hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajer puncak. Manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis. Kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkatan ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Contoh tingkatan manajemen tengah yaitu yang pertama, Kepala Departemen atau HOD, contohnya manajer keuangan, manajer pembelian, manajer produksi. Yang kedua, manajer cabang, contohnya Kepala Cabang Unit. Yang ketiga, junior eksekutif, contohnya asisten manajer pembelian, asisten manajer keuangan, dan asisten manajer produksi. Sedangkan tugas dan peran manajer tengah yaitu menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya.
Mempersiapkan rencana jangka pendek umumnya disusun hanya untuk hingga 1-5 tahun. Mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena manajemen tingkat menengah merupakan perantara manajemen puncak dengan manajemen yang lebih rendah. Bertanggung jawab secara langsung kepada dewan direksi dan CEO perusahaan. Ketiga, baseline manajemen. Manajemen ini pertama atau low level manajemen adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajer lini pertama tidak membawahi manajemen yang lain. Contoh, manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas atau sering disebut dengan supervisor. Mereka dipilih oleh manajer tingkat menengah atau juga bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan tugas yang diberikan oleh manajer yang lebih tinggi. Adapun tugas manajemen tingkat pertama yaitu mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral para karyawan, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada karyawan atau pekerja. Selain itu, manajemen tingkat pertama ini memberi informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan, ataupun hal lainnya dari para karyawan atau pekerja. Menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. B. Keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen adalah keterampilan untuk mengatur, mengordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Kemampuan tersebut lahir dari suatu proses panjang yang terjadi secara perlahan melalui proses pengamatan dan pembelajaran. Robert Elkas menyatakan bahwa setidaknya manajer membutuhkan 4 keahlian atau keterampilan yang hakiki, yaitu keterampilan teknis, keterampilan administrasi, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. 1. Keterampilan teknis atau technical skills, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan teknik, prosedur, atau metode dari satu bidang tertentu, seperti contoh produksi, penjualan, dan akuntansi. Yang kedua, keterampilan administratif atau administrative skills, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Keterampilan administratif adalah perluasan dari keterampilan konseptual yang dimana manajer melakukan konseptual melalui penggunaan keterampilan administratifnya. 3. Keterampilan manusiawi atau human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan anggota, memahaminya, dan memotivasi orang lain, baik itu sebagai individu maupun kelompok. Manajer memerlukan keterampilan manusiawi itu untuk kecintaan dan partisipasi dari seluruh anggota organisasi yang ada. 4. Keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan serta menginteraksikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Hal ini mencakup keahlian manajer untuk melihat secara holistik antara bagian yang selalu bergantung, memperoleh, menganalisa, serta menginterpretasikan seluruh informasi yang diterima dari berbagai macam sumber. Semakin tinggi tingkat manajemen, maka kemampuan konseptual ini sangat dibutuhkan. Berikut ini ada 3 peran manajer. Yang pertama, peran antar pribadi. Peran ini melibatkan hubungan manajer dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap mereka. Sebagai figur panutan, mereka harus menjadi teladan bagi atasan, tim yang bekerja di bawahnya, dan pihak di luar perusahaan. Mereka perlu membangun hubungan yang baik, memperhatikan kebutuhan dan orang lain,
serta memastikan terciptanya kerjasama yang efektif antar individu dan tim. Yang kedua, peran informasional. Ini adalah peran di mana manajer sebagai penyebar dan memantau berbagai informasi dan menjadi juru bicara kepada karyawan. Sebagai penyebar informasi, mereka perlu memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting diteruskan dengan jelas kepada tim dan pihak terkait. Sebagai pemantau informasi, ia perlu mengumpul, menyaring, dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Sebagai juru bicara, mereka harus mampu menyampaikan peran secara efektif kepada berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Peran ini menunjukkan bahwa manajer bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pemecah masalah, dan pengantar sumber daya. Mereka harus mampu mengevaluasi situasi, mengidentifikasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam melaksanakan peran ini, mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengembangkan strategi yang efektif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memonitor implementasi keputusan yang diambil. Kesimpulan, manajemen adalah suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian, sehingga dapat dikatakan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam manajemen itu sendiri, terdapat level dan tingkatan manajemen. Level atau tingkatan manajemen itu terbagi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, dan manajemen lini pertama. Manajemen puncak atau top level manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling atas, contohnya CEO dan presiden direktur. Manajemen tingkat menengah atau middle level of management adalah manajemen tingkatan menengah, yaitu perantara antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Contohnya, kepala departemen atau HOD. Manajemen lini pertama atau first line management adalah tingkatan manajemen yang paling bawah atau dasar. Contohnya, mandor atau pengawas atau sering disebut supervisor. Di dalam manajemen juga terdapat keterampilan manajemen, yang dimana terdapat 4 keterampilan manajemen yang harus dimiliki seorang manajer. Menurut Robert, yaitu keterampilan teknis, keterampilan administratif, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Nah, besar harapan kami dari tim kelompok 3 agar materi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya Tiara Hanisa selaku moderator, mewakili teman-teman semuanya, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, level of yaitu kepala departemen, asisten manajer produksi, menjalankan saran atau rekomendasi. Baca yang di bawah itu. Tingkat kok ini mulai kan terdengar potong. Perkenalkan, nama saya Nasofadia Amira, NPM 20
NTM Perkenalan lah. Nggih. Siap. Aman apalagi NTM. Terkait menyaring dan menganalisis data untuk presentasi dari kelompok kami, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih.